Tukang cukur dan Tuhan. Ada sebuah cerita, suatu ketika ada seorang pemuda datang ke tukang cukur untuk memotong rambut dan jenggotnya yang sudah sangat panjang. Setelah mendapat giliran, pemuda itu pun mulai pembicaraan hangat dengan si tukang cukur yang melayaninya. Berbagai macam topik menjadi pilihan mereka sehingga akhirnya Tuhan menjadi objek pembicaraan mereka. Sampai pada suatu titik, si tukang cukur berkata, "Hai anak muda, saya itu tidak percaya kalau Tuhan itu ada seperti yang Anda katakan barusan," jawab si tukang cukur. Mendengar ungkapan tersebut, sang pemuda terkejut dan berkata, "Mengapa Anda menyimpulkan dan berkata demikian? Jika Tuhan itu memang benar-benar ada, mengapa begitu banyak orang yang sakit? Dan mengapa begitu banyak anak-anak yang terlantar yang ada di luar sana? Jika Tuhan itu ada, tentu tidak ada yang sakit dan menderita. Tuhan apa yang mengizinkan semua itu bisa terjadi?" jawab si tukang cukur dengan nada yang sangat tinggi. Karena tidak ingin menimbulkan perdebatan, si pemuda itu pun hanya mendengarkan si tukang cukur tadi dan dia tidak memberikan respon sama sekali. Dan dia tidak mau berargumen sama sekali, karena tidak ingin argumen itu meluas kemana-mana. Setelah selesai mencukur, si pemuda itu pun keluar dari barbershopnya. Tiba-tiba, dia berpapasan dengan seorang laki-laki berambut panjang dan jenggotnya yang sangat lebat. Sepertinya dia sudah lama tidak pergi ke tukang cukur, sehingga itu membuatnya tampak sangat berantakan. Akhirnya, si pemuda itu pun kembali masuk ke tempatnya si tukang cukur tadi dan berkata kepada tukang cukur, "Ternyata di dunia ini tidak ada yang namanya tukang cukur, dan saya tidak mempercayai keberadaannya," kata si pemuda. Otomatis si tukang cukur itu terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin mereka tidak ada, anak muda? Buktinya adalah saya. Saya ada di sini dan saya barusan mencukur rambut Anda, anak muda." Anak muda itu kembali menjawab, "Kalau mereka memang ada, tidak mungkin ada orang berambut panjang dan berjenggot lebat seperti yang ada di luar sana," ujar si pemuda dengan tegas dan jelas. "Ah, Anda bisa saja, anak muda. Tukang cukur itu selalu ada di mana-mana, dan di berbagai macam tempat yang terjadi adalah bapak yang rambutnya berantakan itu tidak datang ke tukang cukur. Andai kata dia datang ke tukang cukur, rambutnya pasti rapi." Anak muda itu tersenyum dan berkata, "Tepat, itulah poin dan jawabannya. Sebenarnya Tuhan itu ada. Yang terjadi adalah umat manusia tidak datang kepadanya mendekat dan mencari. Itulah sebabnya mengapa tampak begitu banyak penderitaan di seluruh dunia ini," jawab si pemuda dengan mantap. Kadang hidup kita ini, kita terlalu gampang cepat mengambil kesimpulan terhadap sesuatu yang tidak kita pikirkan secara mendalam. Bila diibaratkan, tukang cukur itu mewakili dari kita juga. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, terkadang kita terlalu gampang, terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap sesuatu yang tidak kita pikirkan secara mendalam. Tukang cukur itu mewakili dari kita juga, yang di saat menderita dan kesusahan, kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Bahkan di saat tertentu kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bersama kita. Sementara sesungguhnya kita saja yang tidak mau mendekat kepada Tuhan-Tuhan itu. Ada, bahkan Tuhan itu sangat dekat. Kenapa hidup kita berantakan? Mungkin kita belum datang kepadanya.